Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Arif Story. Hari ini kita akan menceritakan tentang pertempuran antara Sunan Kalijogo dengan Prabu Siliwangi. Bagaimana kelanjutan cerita kisah tersebut? Jika kalian penasaran dengan cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe terlebih dahulu di channel ini ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghibur kalian semua. Kisah pertempuran Sunan Kalijaga melawan Prabu Siliwangi memakan waktu hingga 7 hari 7 malam. Dalam kisah pertempuran itu, Sang Sunan sampai harus menikah dengan sang penguasa dari kerajaan gaib pantai selatan, yaitu Nyai Roro Kidul. Diketahui, Sunan Kalijaga adalah sosok yang tergabung dalam kelompok Wali Songo. Perannya sangat signifikan dan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sementara Prabu Siliwangi atau disebut juga Sri Baduga Maharaja adalah tokoh yang digambarkan sebagai raja di kerajaan Sunda Pajajaran bercorak Hindu. Sebelum berkembangnya Islam di tanah Sunda, pertempuran antara Sunan Kalijaga melawan Prabu Siliwangi dilandasi karena alasan penyebaran mengajarkan Islam. Sang Prabu yang dikenal sakti dan ahli strategi pun sangat sulit untuk ditaklukkan. Kekuatan Prabu Siliwangi yang dahsyat sampai-sampai membuat Sunan Kalijaga harus menikahi penguasa Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. Pertempuran itu bermula dari niat Sunan Gunung Jati yang ingin mengislamkan Sang Prabu. Sebelumnya Sunan Gunung Jati mengutus Pangeran Arya Kemuning, Dewi Mas Gandasari, dan Dimas Roro Kencono Wungu dari Keraton Cirebon untuk mengalahkan Sang Prabu Siliwangi. Namun kekalahan harus dialami ketiganya karena kesaktian Sang Prabu. Terlebih lagi, Prabu Siliwangi juga ahli dalam strategi perang. Sampai kemudian, Sunan Gunung Jati menugaskan muridnya Sunan Kalijaga untuk mengalahkan Prabu Siliwangi dan meruntuhkan kehebatannya. Namun lagi-lagi, Sri Baduga Maharaja mampu mempertahankan tahtanya. Sementara Sunan Kalijaga harus mundur perlahan dan harus menerima kekalahannya. Tak mau menyerah begitu saja, Sunan Kalijaga yang dikenal taat beragama itu meminta petunjuk kepada Sang Halik dan gurunya Sunan Gunung Jati agar bisa mengalahkan Prabu Siliwangi demi menyebarkan ajaran Islam. Sunan Gunung Jati pun lantas meminta Sunan Kalijaga untuk mendatangi kerajaan Laut Selatan dan bertemu dengan Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul. Tujuannya tidak lain adalah untuk meminjam senjata pusaka berupa tombak Karera Reksa. Sebab, Sunan Gunung Jati tahu betul bahwa pusaka itulah yang mampu menumbangkan Sang Prabu. Sri Baduga Prabu Siliwangi, ketika sampai di Laut Selatan dan bertemu dengan Nyai Roro Kidul, Sunan Kalijaga justru mendapat penolakan dari Nyai Roro Kidul. Sang penguasa Laut Selatan tersebut tidak percaya bahwa Sunan Kalijaga adalah utusan dari Sunan Gunung Jati. Kemudian atas izin Allah dengan karomah yang dimilikinya, Sunan Kalijaga pun dalam sekejap mata membawa Nyai Roro Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati dan membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian dari ayahmu, maka dengan segala hormat pinjamkanlah Kalijaga pusakamu yang bernama tombak Karera Reksa, pinta Sunan Gunung Jati. Ternyata Nyi Roro Kidul yang sedari awal memendam rasa cinta ke Sunan Kalijaga. Sang penguasa Laut Selatan itu bersedia meminjamkan pusakanya namun dengan satu syarat. Ia meminta agar yang meminjam pusaka itu menikah dengannya, karena ia tidak bisa memberikan pusaka tersebut kepada orang lain selain suaminya. Wahai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengannya Ratu Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu. Ujar Sunan Gunung Jati. Sebagai murid dan demi penyebaran agama Islam, Sunan Kalijaga pun patuh dan menyetujui permintaan dari gurunya tersebut. Namun Nyi Roro Kidul justru tak setuju karena dia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya. Selain itu, sang ratu juga masih mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga padanya. Lantas Nyi Roro Kidul pun menguji kesetiaan calon suaminya itu.
Ia meminta Sunan Kalijaga untuk membawakannya tasbih kecubung wulung di Laut Merah. Tanpa membuang waktu dan dengan karomahnya, Sunan Kalijaga pun bertafakur dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya kemudian didatangi 3 sosok lelembut, yang salah satunya bernama Sang Hyang Sontong. Sesampainya di pinggir Laut Merah, mereka pun disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa siluman. Di sana, Sunan Kalijaga diberikan Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam hasrat. Di alam peti itulah terdapat tasbih berbahan batu kecubung hijau atau tasbih kecubung wulung. Kalijaga pun lantas memilih tasbih dari batu kecubung wulung. Setelah tasbih itu diberikan kepada Nyai Roro Kidul, akhirnya ia bersedia menikah dengan Sunan Kalijaga sekaligus meminjamkan pusaka tombak Karera Reksa miliknya. Sebelum berangkat berperang, Sunan Gunung Jati pun menambahkan 1 tombak lagi yang ditancapkan pada pusaka Karera Reksa, hingga jumlah mata tombak itu menjadi 9 cabang tombak. Sunan Gunung Jati pun menamai tombak itu sebagai Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Tak butuh waktu lama, Sunan Kalijaga beserta rombongan langsung berangkat berperang melawan Prabu Siliwangi. Pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi itu pun tak terelakkan hingga memakan waktu selama 7 hari 7 malam berturut-turut. Adapun Sunan Kalijaga akhirnya mampu menumbangkan kekuatan Prabu Siliwangi menggunakan tombak Cakra Nirwana tersebut. Perang saudara akhirnya berakhir dengan kekalahan Prabu Siliwangi atas Sunan Kalijaga dari Kesultanan Cirebon. Kekalahan ini membawa Prabu Siliwangi untuk memeluk agama Islam. Hal itu menandai akhir dari perang saudara dan permulaan era baru dalam kerajaan Pajajaran. Sekian cerita dari kami, jangan lupa saksikan cerita-cerita kami selanjutnya.